Renungan Harian Selasa 11 Agustus 2020, Pekan Biasa ke-19, Peringatan Santa Clara Perawan. Mencari dan menemukan yang hilang menjadi sumber kebahagiaan. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesekiel, bab 2 ayat 8 sampai bab 3 ayat 4. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Saudara-saudariku terkasih, seorang anak kecil usia 4 tahun pernah memprotes kedua orang tuanya. Anak ini merasa kurang diperhatikan karena kedua orang tuanya sibuk dengan pekerjaan mereka mencari uang. Pagi berangkat jam 6 dan pulang jam 6.30 malam. Tiba di rumah, keduanya capek langsung tidur. Tidak pernah duduk untuk menemani anaknya bermain atau menonton. Sejak kecil sampai usia 4 tahun, dia ditemani oleh penjaganya atau baby sisternya. Suatu sore, ketika kedua orang tuanya kembali dari tempat kerja mereka, ibunya menekan tombol bel untuk membuka pintu depan. Baby sisternya katakan kepada anak itu, "Adik, bukakan pintu, ayah dan ibumu pulang." Anak itu menjawab, "Baik." Ia lari menuju pintu depan. Ia membuka pintu dan berkata kepada kedua orang tuanya, "Om dan tante mau nginap di sini ya?" Setelah mengucapkan kata-kata itu, anak ini kembali bermain bersama baby sisternya. Ayah dan ibunya keheranan dan kebingungan mendengar kata-kata yang sangat memukul hati mereka. Ibunya masuk ke kamar dan menangis, sedangkan ayahnya duduk terdiam di kamar depan. Ibunya memutuskan untuk berhenti dari kerjanya dan menemani anaknya. Dia harus dipanggil menjadi ibu, mama oleh anaknya, bukan tante. Ia harus mendampingi, mendidik, dan membesarkan anaknya. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus dihadapkan dengan pertanyaan para muridnya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Jawaban yang diberikan Yesus adalah, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Saudara-saudariku, dari ungkapan ini, Yesus sangat menekankan peranan para murid dalam menciptakan kerajaan surga. Yesus melihat bahwa dalam diri para murid ada sesuatu yang mereka cita-citakan, harapkan, dan mau diperebutkan. Yang diimpikan para murid adalah duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Yang dikejar para murid adalah kerajaan duniawi seperti kehormatan, pangkat, jabatan, dan uang. Mereka tidak mencita-citakan menjadi pelayan, tetapi mau dilayani. Karena itu, Yesus mengajak mereka untuk bertobat dan memiliki sikap seperti seorang anak kecil. Apa yang diperankan seorang anak kecil sehingga ia menjadi model dan modal untuk memiliki kerajaan Allah? Beberapa sikap dapat disebutkan, yakni kerendahan hati, kesederhanaan, ketergantungan kepada orang lain, dan kepolosannya. Para murid dituntut untuk memiliki sikap kerendahan hati seperti seorang anak kecil, bukan kesombongan dan keangkuhan. Mereka dituntut memiliki kesederhanaan, bukan kemewahan, bukan uang.
Mereka dituntut untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah dan orang lain, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Dan mereka juga dituntut untuk memiliki sikap kepolosan, kejujuran, serta ketulusan di hadapan Allah dan sesama. Bila para murid memiliki sikap-sikap ini, maka mereka sendirinya akan menciptakan dan masuk dalam suasana kerajaan surga. Suasana inilah yang harus dicari, diperjuangkan sampai ditemukannya. Kuncinya adalah belajar seperti seorang anak kecil. Saudara-saudariku terkasih, apakah ada sesuatu yang hilang dalam diri kita atau perlu dicari serta ditemukan kembali? Anak kecil dalam cerita di atas merasakan kehilangan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Anak kecil itu menantang orang tuanya agar kembali melaksanakan tugas sebagai orang tua yang baik dan benar, bukan mengutamakan uang dan kemewahan. Yesus juga menuntut kita untuk memiliki semangat pelayanan seperti seorang anak kecil, yakni semangat kerendahan hati, kesederhanaan, ketergantungan kepada orang lain, dan kepolosan. Mari kita berjuang memaknainya dalam hidup dan karya pelayanan kita. Semoga kita berhasil.